Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Babu mulaqafatil yatimi wal banati wasairil du'afati wal masakin wal munkasirin wal ihsan ilaihim wa syafaqati 'alaihim wa tawadhu ma'ahum wa khifdil janahi lahum. Allah Ta'ala wahfid janahaka lil mu'minin. Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah Ta'ala fa'ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الحمد لله شكر لله ونعمة. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Pada bab ke-33 bab mulaqafatul yatim, bab lembut dengan satu anak yatim, wal banat dengan anak perempuan, wasairil du'afa dan seluruh orang-orang yang lemah seperti budak, masakin, orang miskin, wal munkasirin, orang-orang yang munkasir yang sedang kesulitan dengan berusaha dengan ada musibah. Wasyafaqati 'alaihim dan kasih sayang atas mereka, wa tawadhu ma'ahum tawadhu dengan mereka, khifdil janah. Jadi babnya ini isinya kasih sayang, lembut, tawadhu dan khifdil janah. Khifdil janah itu sama tawadhu kurang lebih merendah dengan orang-orang muslim, khususnya dari yatim, perempuan, orang-orang yang sedang ada musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perintah Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan turunkan sayapmu bagi orang-orang mukmin. Ini kiasan ya. Turun sayap itu biasa burung kalau mau turun ke bawah, ini lipat turun ya rendah. Atau juga sama, burung itu kalau lagi mau kelahi biasanya dibuka, menunjukkan kehebatannya. Tapi kalau dia tunduk, ditutup, dilipat, sayapnya diturunkan. Itu disebut dengan khafdil janah. Ini dikiaskan muslimin untuk muslim yang lain perlu merendah seperti itu. Jangan tunjukkan saya hebat, saya di atas kamu, jangan. Tunduk, tawadhu, rendah. Kita disuruh diperintahkan seperti itu bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang mukmin. Dan justru dengan tawadhu begini kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencari kemuliaan dengan sombong, dia tidak akan dapat kesombongan, yang dia dapat hanya kebencian. Tetapi orang yang bertawadhu malah dia dapat kemuliaan. Kemuliaan di manusia dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Muhammad SAW, sabarkan diri kamu bersama orang-orang yad'una rabbahum, yang berdoa memohon kepada Allah bil ghadati wal 'ashiyyi, pagi sore. Artinya wahai Muhammad, jangan tinggalkan mereka, tetaplah bersama mereka. Yang mereka yad'una, artinya beribadah kepada Tuhannya pagi sore, yuriduna wajhah, dan mereka murni ikhlas hanya berharap Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kamu palingkan pandangan dari mereka. Artinya jangan tinggalkan yang fakir, yang miskin. Sudah kita bahas sedikit ya ayat ini di bab sebelumnya. Jangan tinggalkan sahabat-sahabatmu, orang-orang ibadah yang fakir miskin. Melihat pemimpin
ingat kepada Allah, percaya kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Orang kafir tuh ngajakin Nabi Muhammad biar gak duduk sama budak, biar gak duduk sama orang miskin, sama yang kaya-kaya aja. Ini Nabi Muhammad. Nabi diperintahkan oleh Allah berdakwah ke siapapun juga. Kalau ada fakir miskin taat kepada Allah, berdakwah turut kepada Nabi Muhammad SAW, itu mereka lebih mulia di sisi Allah. Kemuliaan kembali kepada iman dan takwa. 1000 orang kaya yang beriman nggak bisa dibandingkan dengan 1 orang fakir miskin yang beriman. Dibandingkan aja nggak boleh, nggak bisa. Nggak usah kita bilang begini, lebih afdal 1 fakir muslim daripada 1000 orang kaya kafir. Salah itu, nggak usah dibandingkan. Tak pantas dibandingkan. Masa iman kita bandingkan sama kafir? Sekarang kan begitu. Coba kalau kita bilang begini, bagus mana kafir sama iman? Perlu nggak pertanyaan seperti itu? Perlu nggak membandingkan bagus mana kafir sama iman? Nggak perlu. Sama. 1000 orang kafir sama 1 orang miskin mukmin. Lebih afdal mana? Nggak usah dibandingkan lah. Ini iman sama ini kafir. Karena dunia itu nggak ada artinya sama sekali. Jadi 1 yang mukmin muslim mulia sekali. Bahkan Rasulullah sampai diingatkan oleh Allah, walaupun Rasulullah nggak ninggalkan yang fakir. Itu tuh tanda Allah perhatian sekali ya. Rasulullah itu nggak ninggalkan yang fakir. Ayat ini bukannya teguran Nabi Muhammad mau ninggalkan fakir, bukan. Tapi Allah menunjukkan kepada kita melalui nabinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian dengan orang-orang fakir miskin. Padahal Nabi nggak meninggalkan yang fakir, meninggalkan yang miskin. Itu sampai turun ayat seperti ini hadirin. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan muslimin, mukminin dan dha'afa dari muslimin dan mukminin. Allah Ta'ala فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Anak-anak yatim jangan kamu rendahkan. Anak-anak yatim jangan paham bahwasanya memaksa ya. Jangan kamu rendahkan, jangan kamu paksa. Ada yang mengatakan juga jangan kamu cemberut di depan wajah mereka, menunjukkan kebencian. Karena Islam seperti itu. Rahmat kasih sayang, senyum, walaupun kepada anak yatim yang tak ada manfaat. Dan orang biasanya mikir dia anak kecil nggak punya apa-apa, nggak ada manfaatnya. Apa gunanya kita senyumin? Karena seperti itu. Karena kalau ketemu orang kaya senyumnya manis, dan orang fakir malas senyum. Kenapa? Nggak ada gunanya. Senyum sama mereka takut dimintain duit. Senyumnya fakir takut diutangin. Kan begitu kadang-kadang kita ditipu oleh setan. Jangan. Itu kalau kita Membaik Nurul mengatakan takhar artinya kamu ambil hartanya. Hati-hati. Karena dia yatim, tidak bisa ngurus apa-apa, diambil hartanya. Ambil harta anak yatim itu bukan nyolong, bukan. Kalau nyolong udah jelas. Kadang-kadang tuh mereka punya hak, kita sampaikan itu mengambil hartanya anak yatim. Yang punya hak, kalau kita sampaikan, kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Kalau dia punya keluarga yatim, dia dengan rawat itu anak pian yatim, cucu pian, atau apa anak sepupu pian yang biar rawat. Terus dia punya hak harta. Entah dikasih orang titipan buat anak yatim, kadang nanti ada saat orang titip uang buat anak yatim, dia yang menerimakan. Hati-hati, itu amanah. Jangan sampai ada sedikit pun kepake sama kita. Hisabnya itu panjang. Misal contoh aja kita belikan makanan, enak, jajan beli kembali 1000 perak, kayak nggak ada artinya atau 500 rupiah, masuk ke kantong pian. Atau pian dapat nih, contoh nih, pian ada anak yatim punya duit 100.000, ayo kita belanja di warung beli jajan duit kamu, masih kecil, pian yang belanjakan, ada kembalian misalnya 500 atau 1.000 rupiah, pian kasihkan ke tukang parkir, nih pak, tukang parkir, hukumnya gimana? Haram, karena pian pakai duitnya orang. Lain kalau pian yang ngasih, kasih kalau mau ngasih
masih orang bagus, tapi kalau duit dia, ini contoh duit anak yatim, kita yang pimpin dia belanja, anaknya belanja, anak berapa? 19.000, kita 20, kita pakai duitnya dia, yang yatim, ya, kelihatan. Dan kembalinya belanja kemana? Anaknya nggak gitu, nggak tahu itu. Apalagi anaknya masih halus, belum bisa gitu. Anak masih 5 tahun, dibeliin jajan, kan belum tahu itu. Kita tuh hati-hati. Orang-orang solehin dulu waro dari hal macam ini. Bukan diambil buat dirinya. Dia memakai tanpa seizin anak tersebut, tanpa ridhonya, itu udah takut. Apalagi dibuat manfaat diri. Semau dirinya ya. Itu yang dia sebagai keluarganya, apalagi yang bukan keluarga. Ada anak dirawat atau kita sengaja jadi sumbangan buat anak yatim, tapi ternyata kita khianat. Itu yang dimaksud dengan kalimat fala tabhar. Artinya banyak jangan merendahkan, jangan merenggut di depan mereka, dan juga jangan ambil hartanya dengan cara yang zalim, jangan gunakan hartanya dengan cara yang salah. Ini bukan anak yatim aja, kalau dia punya anak dia juga sama. Dia punya anak dia punya duit seorang. Kalau kepengen berkah duit kita, ini kita keluar dari masa yatim, anak-anak kita sendiri. Ya, seorang tua itu kadang anaknya kalau punya duit dipakai. Ya memang ada riwayat hadis anta wa maluka jika duitnya anak untuk orang tuanya. Cuma kalau kita kepengen berkah harta kita, biar anak hartanya anak itu biar punya dia sendiri, jangan diutak-atik. Kalau mau pakai, biar dia pakai sendiri. Nah, kamu punya duit sekian, jajan apa? Jangan biar pakai buat biar. Jangan biar pakai buat biar, apalagi apalagi buat diri sendiri ya. Kita anak punya duit, anak perlu sesuatu, pakai duit pian, pakai duit pian. Jadi nggak pernah kita yang belikan. Padahal itu kalau anak harus, nggak boleh. Walaupun anak punya duit, kita nggak boleh gitu. Misalnya jatah jajan hariannya Rp1.000, pas anak punya duit, hari ini nggak dikasih jajan, pakai duit pian seorang, nggak boleh. Kalau kayak gitu tuh bukan nggak boleh haram ya, nggak boleh haram. Kalau nafkah wajib kan kita berikan makan melalui istri. Kalau uang jajan kan memang itu nggak wajib. Cuma kalau kita lakukan seperti ini, biasanya harta kita tetap berkah. Duit kita tuh barokah kalau kita suka memberi, membantu. Nah, membantu siapa? Satu ya keluarga, istri dan anak. Jadi jangan begitu dalam rumah tangga. Istri punya duit, bu, minggu ini berarti kan harus kasih duit belanja lah. Kan dia punya duit seorang, belanja seorang. Walaupun dia punya duit, dosa kita kasih duit belanja, haram, karena nafkah wajib. Kecuali memang istrinya ridho, merelakan. Dia tahu keadaan, misal kita lagi nggak punya duit, lagi kepepet, itu lain cerita ya. Yang saya maksud ketika mampu, terus kita begitu karena pelit, karena hal-hal lain, itu bawa kesempitan rezeki malah. Bukannya kita tambah banyak, malah tambah sempit. Nah itu perlu kita perhatikan ya. Apalagi ngambil hartanya tadi orang lain. Wa amma sa'ila fala tanhar. Sedangkan sa'il orang yang minta fala tanhar, jangan diusir, jangan ditolak. Tidak akan dibahas di depan. Orang yang meminta-minta itu hadiah dari Allah di pintu rumah kita. Ada orang minta untuk pintu kita, itu hadiah dari Allah. Kenapa? Menjadi sarana kita untuk dapat pahala yang besar. Bayangin Pak, ada orang datang ke rumah pian, bisa begini. Ada orang datang ke rumah pian, terus dia menawarkan, Pak, duit pian berapa sini? Ada 1 juta, lalu jadikan 10 kali lipat. Pian mau tidak? Mau nggak? Pasti mau kan? Ada orang mau melipat gandakan duit kita 10 kali lipat, pasti mau. Nggak ada ruginya buat kita. Nah begitu juga orang minta-minta datang tuh, kalau kita kasih dia, kita kasih 1000 kali 10, minimal dikali 10. Tapi nanti ngambilnya di akhirat pahalanya, bukan di dunia. Orang fakir ini sebetulnya itu ibaratkan itu kayak penyimpanan bank. Sampai kalau nyimpan bank di dunia kan administrasi, dipotong tiap bulan. Ada bunga, kita bilang tadi kita mau kasih dia untuk bikin. Kalaupun ada bunganya juga sedikit. Tapi biar titip sama orang fakir, titip sama orang miskin, ngasih mereka itu titip, bakal balik kepada dia minimal dikalikan 10.
Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sedekah amal baik kita tuh dikalikan 10 kali lipat. Jadi kepengen punya tabungan duit banyak, kasih orang fakir, kasih orang miskin, kasih orang minta-minta, kasih mereka biar beruntung minimal kali 10, bukan 10% ya, kali 10. Jadi 10 kali lipat. Sampai berapa? Sampai 700 kali lipat bisa. Tergantung keikhlasan, tergantung kesolehan yang dikasih. Semakin soleh yang dikasih, semakin tinggi pelipat gandaannya. Dan juga kadang-kadang tergantung tempat. Misalnya seperti di Mekah, di Haram, sampai sedekah sekali kali 700.000 kali lipat. Berarti kalau sampai sedekah 1.000 rupiah ya, jadi 700 juta. Ya, 700.000 namanya sedikit ya. Jadi seperti 700 juta. Bayangin nanti yang bisa tiap pagi sedekah 700 juta. Makanya beruntung yang bisa tahan tiap pagi sedekah 1.000 rupiah aja, 3 hari kayak di situ udah sedekah 2,1 M, 700 rupiah per hari. Nah, itu kita jadi dengan mereka itu bukan kita ngasih mereka bukan buang duit tapi dikit. Kalau ada yang datang jangan ditolak, beri sebisa mungkin. Kecuali yang datang menipu, pura-pura, kan banyak itu sumbangan pura-pura. Jangan kasih karena dengan niatan tidak membantu kemaksiatan. Orang itu bohong. Kalau kita kasih dia merasa bohongnya sukses, akhirnya diulangi lagi nanti. Jangan. Nggak ada masalah itu. Yang ada biasanya sama RT dikasih tahu tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun kecuali dengan izin RT. Itu kalau pihak yang kenal orangnya ada kemungkinan dusta. Lebih bagus konfirmasi dulu. Bukan karena kita pelit, bukan. Karena kita tuh takut membantu dusta dan bohongnya orang. Di kitab ini saya Muhammad bin Alan insyaallah kata jelaskan begini. Contoh kata beliau. Tapi ini bukan dusta, ini betulan. Ada orang minta di dalam masjid. Minta di dalam masjid. Angkat suara. Oh Pak, saya mau bantuan. Kata beliau jangan dikasih di dalam masjid. Ada beberapa ulama katakan yang angkat suara meminta uang di masjid jangan dikasih. Tunggu di luar. Di luar. Kalau di luar kasih. Kenapa? Kalau di masjid ini yang minta betulan ya, bukan minta bohong, betulan dia punya hajat. Karena kalau kita ngasih, kita membantu dia ngulangin hal yang sama. Masjid bukan tempatnya orang teriak minta-minta. Masjid itu tempatnya orang ibadah. Bukan orang angkat suara minta-minta. Nah, itu hati-hati. Jadi hati-hati. Sekarang ini zaman aneh-aneh. Itu mending orang minta-minta, kadang-kadang bukan orang minta-minta, tapi yang budayanya seperti misal orang yang diminta ceramah atau yang diminta sesuatu ngomong angkat suara, minta bantuan buat saya, tolong bantu ini, tolong bantu itu kurang baik di masjid. Yang ada hajat jangan angkat suara ke orang yang ibadah di masjid, apalagi kayak sistem penjualan. Jangan, bukan tempatnya masjid ini. Itu Syekh Muhammad bin Alam melarang kata beliau. Ada yang minta angkat suara, tapi di Indonesia jarang ya. Ada beberapa tempat tuh begini. Kalau habis Jumatan, habis sholat ramai di masjid, nanti di mau pintu keluar di masjid ditanya, angkat suara, angkat orang masih mau giring baru salam sama diangkat suara. Itu jangan dikasih kata Allah. Kenapa? Ganggu orang ibadah, orang mau sholat sunnah. Bukan karena kita pelit, tapi biar kesalahannya tidak terulang. Caranya gimana ngasihnya? Ajak keluar. Di luar dikasih. Bukan kita ngomong ngasih ya, kita ngedidik. Diajak keluar, kasih tahu hukumnya, ibarat jangan dari sini. Masjid dikasih. Nah begitu juga orang yang bohong, yang dusta, yang melanggar aturan syariat, meminta-mintanya main-main. Memang dianjurkan kalau ada orang minta jangan ditolak. Itu normalnya. Kalau ada gangguan kayak tadi, ada keharaman, ada dusta, bagus jangan dikasih. Seperti kan kita sering dengar kan, yang minta-minta di pinggir jalan, yang sampai di lampu merah dan sebagainya. Kalau dia melihat dia benar-benar berhak, jangan ditolak, kasih aja. Tapi kalau melihat dia melanggar aturan, merepotkan dan segala macam, dinasihatin kalau bisa dinasihatin. Kalau memang nggak bisa dan kita memberi mereka malah rusak, jangan diberi. Tapi biar tidak begini caranya. Ini kita kalau sedikit bahasan. Kalau biar ketemu orang minta-minta, dianya rasa biar kada pas hati mau ngasih. Biar niatkan ini orang ini bohong, alhamdulillah kasih. Nggak apa-apa jangan dikasih.
hati pian niatnya. Ulun kalau masih berapa? Seandainya ulun kasih berapa? 10.000 misalnya. Pian keluar nanti dari kantong pian 10.000. Nah ini udah niatkan nanti ulun kasih orang lain. Ketemu orang lagi minta-minta sedikit mau bohong lagi. Nah ini bohong ini. Pian ambil lagi duit sebagai 10.000 atau 1.000 rupiah tergantung kemampuan. Simpan. Nanti kasih ke masjid atau kasih ke semua orang yang benar-benar perlu. Kenapa? Ngelatih diri pian biar gak pelit. Soalnya kalau ada orang minta ini bohong ini nggak boleh kasih, tapi kita nggak nyiapkan duit buat kasih yang lain, lama kelamaan semua nggak kita kasih, kita kasihkan pelit. Ini bukan buat kita ya, tapi ini melatih nafsu, ini cara melatih hawa nafsu, melatih pikiran kita, mindset kita. Kadang tuh orang nggak mau ngasih dengan alasan, ini bohong, ini bohong, ini bohong. Lama kelamaan nggak ngasih semua dia. Tapi kalau pakai cara kayak tadi, ini nggak boleh kasih, di sini bohong, nanti lu kasih kamu sih aja duitnya. Ini kalau kasih ini itu bohong, kalau kasih tetangga bulan aja gitu. Ada orang minta sumbangan, ini bohong juga nih, kan banyak tuh. Ada sumbangan buat pembangunan masjid, di mana di kampung ini, pas cari kampungnya kan ada, bohong. Niat kan ya, belum mau nyumbang 500.000 atau mau nyumbang berapa biar, ambil, taruh ke masjid itu rumah biar. Jadi biar nggak terkena penyakit kulit, karena tetap mengeluarkan, cuman mengeluarkannya yang benar bukan yang salah. Kembali ke pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih menjelaskan pentingnya sayang kepada anak yatim dan perhatikan miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Lihatlah orang-orang yang mendustakan agama, tak percaya agama. Siapa mereka? Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Yang mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Disifati mereka itu yad'ul yatim, mendorong anak yatim. Ya Pak, bisa kita apa sih? Didorong. Itu siapa itu Abu Jahal? Jadi Abu Jahal ini dapat harta dan dia kadang-kadang dititipin buat anak yatim. Saat itu ada anak yatim datang ke punya pakaian, minta duitnya Abu Jahal, minta Abu Jahal. Dia biasa bagi-bagi, dititipin orang duit dia bagi. Abu Jahal wasiat yatim, kata orang-orang dahulu itu dia kayak jadi pengurus yatim juga, betul. Dia kayak pengurus yatim. Lalu datang anak yatim minta Abu Jahal lu nggak punya pakaian, didorong sama Abu Jahal, suruh diusir, disuruh. Loh kenapa mau diusir? Karena duit yang dititipin udah habis. Abu Jahal nggak mau ngasih duit dari kantongnya dia. Iya deh, dicerita begitu ya. Abu Jahal itu ketika dititipin, karena wasiat yatimin, faja'ahu riyanan yas'aluhu min mali nafsihi fadafa'ahu. Datang minta ke Abu Jahal dari duitnya Abu Jahal, ditolak sama Abu Jahal. Nggak ada duit buat dia. Ini penyakit. Mau jadi pengumpul. Sini, saudara lewat dulu. Tapi dia nggak mau mengeluarkan dari kantongnya sendiri. Ini penyakit ini. Dan ini banyak alhamdulillah penyakit orang-orang kena kayak gini. Mau jadi pengurus anak yatim, tapi mau ngambil duitnya orang punya sendiri, nggak mau keluar dari kantongnya. Untuk anak yatim nggak ada bulan ini habis duit. Kan padahal dia punya duit. Kalau dia punya duit ya, kalau nggak punya duit tak cerita. Dia punya, dia nggak mau memberi. Ya, ini gambarannya kayak Abu Jahal. Didorong dengan kasar yatim tersebut. Itu yatim. Nah, ini bahaya ya. Sifatnya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Begitu juga ada Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, munafik. Begitu juga ada ceritanya siapa? Abu Sufyan itu siapa? Dia siapa? Yang belain konta. Anak yatim minta datang, minta dagingnya didorong diusir pakai tongkatnya. Itu sama itu didorong diusir. Ada anak yang memang memerlukan, perlu hajat, kasih jangan ditolak. Ini kan sudah dijelaskan. Jangan tunggu kalau masih pakai duit orang kayak tadi. Walaupun dia dipunyain, dijadikan memiliki amanah, membagikan harta, silahkan, enak ya menjadi bagikan duitnya orang titipan, sebagai amil atau apa. Tapi kalau ada orang lain perlu duitnya udah habis yang dari duit titipan, dia punya di kantong, kontak itu.
berbagi, donasi, dia bagikan duit donasi. Tapi dia nggak mau mengeluarkan dari kantongnya dia, karena pelit, bukan karena nggak punya duit ya. Kalau dia mengumpulkan, dia fakir miskin baik aja, dia ngasih duitnya orang, bagus itu, mengumpulkan bagus, donasi bagus. Tapi jeleknya begini, dia menyimpan duitnya dia sendiri, nggak mau bagi. Ngomongnya, ayo sodako bagus, orang mengumpulkan, dia nggak mau berbagi. Kayak duit saya ini. Ini buruk ini jelek sekali. Apalagi ngumpulin donasi, potong. Ya, sekarang kan korupsi. Hati-hati. Sudah nggak mau mengeluarkan dari kantongnya malah berkorupsi. Ini kita nggak membahas siapapun juga. Ya, walaupun mungkin ada orang yang kayak gini, pasti ada. Di mana-mana ada orang jahat. Cuma diri kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya nggak usah komentarin lah. Berarti ini donasi gimana? Ada sekitar kita. Nah kita nggak ikut-ikut. Kecuali dia kenal lawannya yang tahu dia salah, melihat dengan mata kepala sendiri, nasihatin, jangan digibain, nasihatin. Tapi kalau yang lain kita kan nggak tahu, kita jangan cukup menyampaikan ilmu aja, tapi jangan suudon. Kita nggak bahas mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau berbagi atas makanan orang-orang miskin. Lagi yahuddu itu ngajak keluarganya untuk berbagi kepada fakir miskin. Ini beberapa dalil tadi menunjukkan kita perlu kasih sayang kepada fakir, miskin, yatim. Jangan sakiti, jangan dolimi mereka. Punya harta, berbagi kepada mereka walaupun sedikit. Dan itu yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Kita memberi berbagi itu banyak membawa keberkahan. Rezeki kita tambah lancar. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghilangkan keberkahan dari harta riba, membuat bangkrut, membuat susah orang yang memiliki harta riba. Wa yurbis shadaqah. Tapi Allah mengembangkan, memberikan keberkahan, memperbanyak harta yang disedekahkan. Orang mungkin gini ya, duit sejuta disedekahin berkurang, kalau diribakan naik, diutangin, bayarnya 2 kali lipat, kan tambah banyak. Ngiranya seperti itu. Tapi yang benar itu yang berkembang lebih. Hadis pertama dari Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas. Kunna ma'an Nabi sittatan nafar. Beliau bercerita, kita bersama Rasulullah SAW sittatan nafar, sebanyak 6 orang. Nafar ini kalimat jumlah orang dari 3 sampai 10. Nafar itu 3 sampai 10. Jadi kalau dia kam nafar, berapa orang? Salah satu nafarin, arba'atu nafarin sampai 10 nafarin. Itu betul ya. Betul. Tapi kalau 11 nafar salah. Karena nafar itu cuma sampai 10. Kalau 11, 12 nafar salah. Kalau rahat sama juga, rahat itu di bawah 10. Jumlah orang sama. Rahtun, salah satu rahatin. Tapi rahat ini di bawah 10 dan khusus untuk laki-laki. Ada 4 orang laki-laki. Arba'atul rahatin. Kalau dibilang arba'atul rahatin berarti pasti laki-laki semua. Kalau satu rahatin 3 rahat berarti laki-laki semua. Kalau nafar masih bisa nyampur ya. Faqala musyrikun, ini di awal-awal Islam sebetulnya masih. Rasulullah masih duduk sama 6 orang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada orang kafir ngomong. Ada yang bilang namanya Umayyah. Dan ini juga sama ke ayat yang tadi kita baca dari surat Kahfi. Kembalinya kepada situ Umayyah bin Khalaf. Faqala musyrikun lin Nabi, musyrikun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utrud haula'i.
wajar alaina atas kami. Rasulullah sedang duduk sama ini orang-orang sebagian besar budak, ada beberapa orang budak nanti disebutkan namanya. Orang-orang bawahan, orang yang du'afa. Ini yang kafir ngomong, usir dia Muhammad. Jadi yang kurang ajar sama kita. Dan kadang orang-orang yang udah terlalu kaya, ngerasa hebat begitu ya, dideketin aja nggak mau, dideketin aja nggak mau, nggak boleh kesini. Itu kurang baik gitu ya. Karena kekayaannya ya. Yang mau sini biar ini khususnya berduit aja yang makin di luar. Karena ada kayak gitu. Jadi dulu saya Muhammad bin Abdul Maliki. Dulu dengar ceritanya langsung dari anaknya beliau. Saya tanya. Jadi waktu itu malam beliau cerita tentang makan. Saya Ahmad itu lagi baca hadis Bukhari tentang macam-macam makanan. Saya Ahmad bercerita, jangan membeda-bedakan makanan orang. Dulu saya Muhammad pernah diundang orang ke satu rumah, selesai acara ngomong Habib kita makannya di atas. Saya Muhammad kita makan di atas. Mau nanya, Said Muhammad ini punya santri hampir 40 orang santrinya, 40 orang. Tapi santrinya ini bukan kayak santri pondokan sekarang, tinggal satu rumah bareng. Jadi beliau punya rumah, ada satu dua besar. Santrinya tinggal bareng kayak anak-anak beliau. Jadi beliau tuh kalau sama santri itu nggak kayak orang lain. Jadi dia ikut bareng, pergi bareng. Pas waktu mau makan, dia mau naik panggil santri, Habib, santri di sini aja kita ke atas. Makanannya beda. Makanannya beda. Kalau orang yang makan seadanya kita makan di atas. Makanan orang Arab tuh begitu ya. Ini namanya istilahnya makanan nyaman. Bangga kalau menjamu tamu dengan hebat. Lo yang dibawa tuh santri bukan gak enak makanannya, nasi, kambing, cuman berbeda sama yang di atas. Nah saat itu beliau lagi sedang mendidik yang undang beliau tadi. Kata beliau, saya di sini, saya makan seperti makanan saya. Saya nggak mau makan makanan yang lain. Saya mau makan seperti makanan saya. Duduk beliau di bawah makan seperti makanan saya. Kenapa? Syarut ta'am, seburuk-buruknya makan ta'amul aghniya, makanannya orang kaya, yumna'u fihi fakiruhu, dilarang di situ makan orang-orang yang fakir. Seburuk-buruknya makanan. Kita ngundang orang itu paling buruk. Kalau yang kita terima cuma yang kaya aja, yang fakir nggak boleh masuk. Nah itu seburuk-buruknya udah benar. Seburuk-buruk makanan seperti itu. Nah begitu, usir. Memang karena nggak mau dengan orang fakir, nggak mau dengan orang miskin. Nah itu lihat ya, karena nggak mau fakir, nggak mau miskin, merendahkan. Ya walaupun cerita tadi itu jangan sampai salah paham. Sekarang memang ada ya kayak gitu di majelis, Ustaz, yang makannya di dalam, yang lain makan di sini. Itu bukan karena membedakan. Ya memang ada sedikit membedakan, cuman karena apa? Karena kalau bisa di sini Ustaznya nggak bisa makan. Orang rebutan, orang bersalaman, makanya diajak belikan ke rumah, diajak ke sini. Itu tinggal niatnya aja. Niatkan bukan karena membedakan, merendahkan. Dan ini juga Ustaz bukan karena kaya, jadi karena ilmunya kita hormati. Padahal kayak tadi pun kayak Said Ahmad bawa ke atas itu nggak apa-apa, dia alim karena ilmunya bukan karena kekayaannya. Cuma beliau lagi mendidik. Yang nggak boleh itu yang kaya diperbolehkan, yang fakir nggak boleh ditolak. Nah itu dulu yang jelek. Tapi kalau takdim karena ilmu itu lain bab. Itu pun tergantung niat orang. Jelas ya jadi ya. Jangan nanti pas acara maulid, jangan kayak gini sesat, nggak apa-apa. Itu membedakan Ustaz, tapi dengan cara ya, bukan karena membeda-bedakan pangkat yang seperti itu, karena takdim dengan ilmu. Akhirnya rawinya dari saat Nabi Bebas bercerita, wa kuntu ana, ada yang ada di situ saya, wa Ibnu Mas'ud, saya Ibnu Mas'ud, budak, makan budak, wa rajulun min Hudzair, dan satu orang dari Bani Hudzair, nggak disebutkan namanya siapa dia, wa Bilal, dan Sayyidina Bilal, mantannya budak juga, wa rajulani, dan dua orang, lastu usamihima, yang saya nggak sebutkan namanya. Tapi ulama yang mengatakan orangnya tersebut Abu Bakar dan Ali. Bapak Afinas Rasulullah SAW, Masya Allah,
apa itu yang kepikiran sama Rasulullah, cuma ngomong gini, Masya Allah iya kok, sesuatu yang Masya Allah, kita nggak tahu itu apa. Nah ada ulama yang menafsirkan, menjelaskan kayak gini, ketika orang kafir tadi ngomong Muhammad usir mereka suruh pergi, biar nggak ganggu kita. Rasulullah ada punya pikiran begini, bukan mau usir sahabat, bukan, cuma mikir, ini kalau saya tinggalkan yang miskin, saya datangin mereka, mungkin gak mereka masuk Islam. Paham ya? Jadi pikirannya Rasulullah bukan tinggalkan yang fakirnya. Coba kalau yang fakir pikir dulu sebentar, saya dakwain mereka. Barangkali nanti mereka bisa diajak ngomong. Kan kayak gini kan, misal ada orang satu orang, dia dulu bawa teman dulu ini gak disukai sama orang ini, kawan dulu gak disukai sama orang ini. Sedangkan dulu mau dakwain dia masuk Islam. Lu kan mestinya bilang, Pak, dia ada orang dulu di luar, biar lu bisa ngajak dia masuk Islam. Bukan karena lu nggak suka sama lu, karena ini yang mau lu datangi, yang mau lu nasihati, dia ada masalah. Itu kan wajar kan? Itu pikiran bagus, itu nggak salah. Jadi Rasulullah dikatakan saat itu kepikiran. Nah, cuman ulama nggak berani ngomongnya takut salah. Bahasanya tuh Rasulullah mau ngusir sahabat yang nggak ada yang ngomong gitu. Cuma Rasulullah mikir, barangkali kalau mereka sebentar saya alihkan, saya ngomong dengan ini, saya dakwah, mereka tobat murni karena semangatnya Rasulullah dakwah. Makanya kalau baca hadis itu kita tafsirkan paling husnudzon kepada Nabi Muhammad, jangan sampai sangka buruk. Ketika ada begitu, ada rasa memikirkan dalam dirinya, berpikir belum usir. Pikirannya nih, apa ngomongin dulu, saya mau dakwahin dia. Mungkin ada bahasa kasarnya kita kayak gitu. Turun firman Allah Subhanahu wa taala. La tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, jangan usir orang-orang yang berdoa memohon kepada Allah, menyembah Allah pagi dan sore hari yang murni ingin ridhonya Allah. Muhammad ajarin mereka, orang kafirnya jangan tinggalkan. Jangan sahabat ditinggalkan dakwahin orang kafir. Sampai seakan-akan begitu. Ya tetap aja sama orang-orang fakir. Jangan deketin yang kafir. Biar sama sahabat-sahabat kamu yang fakir miskin. Jangan diusir. Itu karena Allah sudah tahu ini mereka nggak bakal dapat hidayah di sini. Kecuali ini bukan larangan total hadirin. Bisa dia dudukan sama orang-orang yang fakir, dudukan sama orang-orang yang miskin. Kemudian ada orang kaya. Yang kaya ini musuhan sama yang fakir miskin dia. Atau kalau lu nasihat yang kaya di depan yang fakir yang miskin, yang kaya nggak mau denger. Nggak apa-apa, orang bangun pinggir dan dengan yang kaya. Itu nggak ada masalah. Cuman ayat ini untuk mendidik. Mendidiknya apa? Bukan masalah dakwah. Jangan mengusir yang fakir, yang lemah karena berharap dari yang kaya. Maksudnya itu. Bukan jangan berdakwah kepada yang kaya, tinggalkan yang miskin, bukan. Tapi kalau ada sebab dakwah, nasihat, apa? Yang dilarang itu ketika ada yang kaya, terus kita tinggalkan yang fakir karena kejar hartanya, itu tidak baik. Makanya kita mungkin ada orang punya pangkat tinggi, gubernur dan sebagainya. Kalau lu tegur di depan teman-teman yang hidupnya seadanya ini, dia takut tersinggung yang kaya ini. Kan dia pemimpin kan, lu bilang ya, ini silahkan, lu ngomong sebentar sama sedikit, yang di depan. Itu bukan usir. Itu kalau tergantung niatnya, dia niatnya murni dakwah, nggak apa-apa kayak gitu. Barangkali kita nasihatkan dia bertobat jadi bagus. Nanti kalau udah bertobat bagus, diajak kumpul. Ini kan pertama masih dipancing, ibaratnya begitu. Cuman ayat tadi untuk Rasulullah SAW, Allah ingatkan dengan keras karena nabinya dijaga dan dijadikan contoh. Beberapa hadis tadi dan ayat tadi yang kita baca menunjukkan keistimewaan orang-orang kafir di hadapan Allah. Mulia. Bahkan dalam rangka dakwah aja Nabi Muhammad disuruh jangan membedakan yang fakir, kan begitu. Itu tanda keistimewaan fakir, miskin. Kita disuruh kasih sayang lembut kepada mereka karena Allah juga lembut dan kasih sayang kepada mereka. Harusnya hadirin pandangan kita ini diajarkan oleh Islam. Melihat orang tidak pernah melihat status harta dan pangkatnya. Harusnya kita begitu. Jadi semua kita hormati, kita sayang. Mudah-mudahan kita belajar ayat dan hadisnya